KP Adi Utama. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Ducahyono. Saya dari Bondowoso ya. Pada kesempatan kali ini juga saya diberikan tanggung jawab untuk membuat sebuah video bahan ajar mengenai program PKW ini. Jadi pada program PKW bidang teknisi ini, bahan ajar yang akan saya sediakan yaitu mengenai hal yang paling mudah dan sering terjadi. Apa itu? Yang pertama, yaitu tentang blue screen. Oke, blue screen. Jika kita membahas tentang blue screen, apa yang pertama kali muncul di otak dan pikiran kita? Yaitu tentang tampilan seperti ini, dan seperti ini. Oke. Selamat datang dalam pelatihan troubleshooting masalah umum komputer. Dalam materi ini, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang sering ditemui oleh teknisi komputer. Yuk, kita mulai. Masalah pertama yang akan kita bahas adalah layar biru atau yang biasa disebut Blue Screen of Death, BSOD. BSOD muncul saat sistem operasi Windows mengalami kesalahan kritis, dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti RAM yang tidak terpasang dengan baik, driver yang tidak kompatibel, atau bahkan masalah pada hard drive. Untuk mengatasi BSOD, pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi kode kesalahan yang muncul pada layar. Catat kode atau deskripsi error seperti 0x000007E. Selanjutnya, bersihkan dan pasang kembali RAM dengan benar, lalu coba boot ke save mode untuk memperbaiki atau menghapus driver yang bermasalah. Jangan lupa juga jalankan CHKDSK untuk memeriksa hard drive Anda dan pastikan sistem operasi Anda diperbarui. Untuk mendukung proses diagnosis, beberapa software dan alat sangat membantu. Blue Screen View bisa digunakan untuk membaca log BSOD, sementara Memtest 86 berguna untuk menguji kondisi RAM. Crystal Disk Info dapat membantu Anda memeriksa kesehatan hard drive. Selain itu, alat-alat seperti obeng dan kuas kecil juga penting untuk membuka casing dan membersihkan debu. Untuk mencegah BSOD, pastikan semua perangkat keras terpasang dengan benar dan selalu perbarui driver secara berkala. Hindari menginstal software dari sumber yang tidak terpercaya, dan jangan lupa untuk membersihkan komponen secara rutin agar komputer tidak mengalami overheating. Menggunakan antivirus juga penting untuk mencegah infeksi malware. BSOD memang bisa menjadi masalah yang mengganggu, namun dengan langkah-langkah troubleshooting yang tepat, Anda bisa mengatasi masalah ini dengan mudah. Ingat untuk selalu mencatat kode error yang muncul dan gunakan tools diagnostik untuk mempercepat proses perbaikan. Semoga pelatihan ini bermanfaat, dan jangan ragu untuk mencoba langkah-langkah ini di komputer yang Anda tangani. Melanjutkan pembahasan dengan topik yang tidak kalah penting, yaitu komputer yang tidak bisa menyala. Mari kita simak bersama langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Komputer yang tidak bisa menyala bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kabel daya yang tidak terhubung dengan baik, masalah pada PSU atau power supply unit, kerusakan pada motherboard, atau bahkan tombol power yang tidak berfungsi. Gejala yang paling jelas adalah komputer tidak menunjukkan tanda-tanda hidup sama sekali, seperti tidak ada suara kipas atau lampu indikator yang menyala. Jika Anda menghadapi masalah ini, berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda coba untuk mengatasinya. 1. Periksa kabel daya dan koneksi. Pastikan kabel daya terhubung dengan baik pada stop kontak dan komputer. Periksa apakah ada kabel yang longgar atau rusak. 2. Cek PSU. Power supply unit gunakan power supply tester untuk memeriksa apakah PSU berfungsi dengan baik dan memberikan daya yang cukup ke motherboard. 3. Tes komponen internal. Lepaskan semua perangkat tambahan seperti hard drive, RAM, dan kartu grafis, lalu coba hidupkan komputer. Jika menyala, pasang satu persatu perangkat tersebut untuk mencari penyebab masalahnya. 4. Periksa tombol power. Kadang-kadang, masalahnya bisa berasal dari tombol power yang tidak berfungsi. Anda bisa mencoba menghubungkan kabel power ke header motherboard untuk memverifikasi apakah tombol power yang bermasalah. 5. Periksa motherboard. Jika semua langkah di atas tidak berhasil, kemungkinan ada masalah pada motherboard yang memerlukan pengecekan lebih lanjut. Untuk mempermudah diagnosis, beberapa alat dapat membantu Anda. Power supply tester berguna untuk memeriksa apakah PSU berfungsi dengan baik, sementara multimeter bisa digunakan untuk memeriksa tegangan pada kabel daya. Jika Anda perlu memeriksa motherboard lebih lanjut, Anda bisa menggunakan motherboard post tester untuk mengetahui apakah motherboard memberikan tanda hidup atau tidak. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.